Serat Sakajati, Bab 7. Nenek sakit, kejatuhan nenek. Malam turun perlahan di desa. Angin membawa dingin lembab dari rumpun bambu, menelusup ke celah-celah dinding rumah yang hanya ditutup anyaman. Cahaya lampu minyak redup berkelip, menebar bayangan yang panjang dan goyah di tikar pandan. Dari luar, rumah itu terlihat damai seperti malam-malam biasanya, tetapi di dalamnya, ketenangan itu rapuh, bagai benang tipis yang siap putus kapan saja. Sakajati duduk di dekat ranjang bambu sederhana. Matanya tak lepas dari sosok nenek yang terbaring lemah. Sejak sore tadi, napas nenek berat dan tersengal, diselingi batuk panjang yang membuat dadanya naik turun dengan paksa. Wajahnya pucat, kulitnya panas bagai bara, dan tubuhnya gemetar meski malam tidak begitu dingin. Ia mencoba tetap tenang, berusaha menganggap semua baik-baik saja. Ia sudah mengompres dahi nenek dengan kain basah, menuangkan air sumur yang dingin di atasnya. Namun panas itu seakan membandel, menolak pergi. Setiap kali ia periksa, keringat kembali membasahi pelipis nenek, menandakan tubuh itu masih berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Tidurlah, Nek, nanti besok pagi pasti membaik," bisik Sakajati, meski kata-kata itu lebih ia tujukan untuk dirinya sendiri daripada untuk sang nenek. Nenek hanya bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Kelopak matanya setengah tertutup, seolah ia berada di ambang tidur atau pingsan. Pemandangan itu membuat dada Sakajati terasa sesak. Selama ini, nenek adalah sosok yang selalu tampak tegar, yang mampu berdiri lebih lama di sawah dibanding para tetangga, yang selalu tahu ramuan apa untuk mengobati demam anak-anak desa. Namun kini, tubuh yang dulu tampak kuat itu lunglai tak berdaya di hadapannya. Sakajati menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Ia bangkit sebentar, menuang air dari kendi ke gelas tanah liat, lalu meneguknya cepat. Tenggorokannya kering, seolah ketegangan telah menghisap seluruh cairan dari tubuhnya. Setelah itu, ia kembali duduk di sisi nenek, menggenggam tangan kurus yang terasa panas. Di luar, suara malam tetap berjalan apa adanya, jangkrik bernyanyi, angin menyusup lewat celah dinding, tetesan air dari atap jatuh berulang ke tanah basah. Semua terdengar biasa, namun bagi Sakajati, malam itu tak lagi tenang. Di ruang sempit ini, waktu bergerak lambat, setiap detik terasa seperti ujian yang menekan dadanya lebih dalam. Ia menatap wajah nenek, dan untuk pertama kalinya terlintas ketakutan yang selama ini tak pernah ia bayangkan, bagaimana jika nenek benar-benar pergi. Pikiran itu langsung ia usir, namun bayangan itu terus mengintai, menempel erat pada benaknya. Sakajati mengepalkan tangan, ia tak boleh membiarkan rasa takut menguasainya. Malam ini, ia harus kuat, karena hanya dirinya yang ada di sisi nenek. Dan entah bagaimana, jauh di dalam dirinya, ia merasa malam yang tampak biasa ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Di antara keheningan malam, suara batuk nenek terdengar tiba-tiba. Mula-mula pelan, tapi cepat berubah panjang dan berat, mengguncang tubuh rapuh yang sedang terbaring. Sakajati tersentak, tubuhnya tegang. Ia segera meraih bantal bambu kecil untuk menyangga kepala nenek, agar tidak terlalu terguncang. Batuk itu bukan batuk biasa. Nada seraknya dalam, seakan ada sesuatu yang menahan di dada. Setiap kali bunyi itu keluar, wajah nenek makin pucat, bibirnya bergetar, dan keringat dingin bermunculan di pelipis. Sakajati panik. Ia pernah melihat orang desa batuk karena masuk angin atau karena asap tungku, tetapi tak pernah ada yang seberat ini. Nenek pelan, tarik napas perlahan, bisiknya gugup, meski ia sendiri tahu nenek sulit mengikuti. Nenek hanya menggeliat kecil, tubuhnya seperti menolak perintah. Nafasnya terdengar putus-putus, pendek dan terengah. Setiap tarikan terdengar berat, seolah udara enggan masuk ke paru-paru. Sakajati meraih kendi, menuang air ke dalam tempurung batok, lalu menyentuhkan ke bibir nenek. Beberapa tetes masuk, tetapi batuk kembali menghantam, membuat air itu tumpah ke dagu. Pemuda itu hampir menangis, tetapi ia paksa dirinya untuk tetap sigap. Ia menyeka perlahan dengan kain tipis, memastikan nenek tidak tersedak lebih jauh. Hatinya berdegup kencang, bukan lagi seperti detak normal, lebih seperti palu yang menghantam dada. Ia ingat malam-malam ketika nenek sering menenangkannya saat demam kecil, dengan ramuan pahit dari daun hutan. Namun kali ini, ia tak tahu ramuan apa yang bisa menolong. Semua ilmu kecil yang diajarkan nenek terasa tak berguna saat tubuh itu sendiri yang tersiksa.
Batuk itu datang lagi, lebih lama, membuat tubuh nenek terangkat sedikit dari tikar. Sakajati buru-buru menahan bahu rapuh itu agar tidak membentur lantai. Bayangan kehilangan menyergap, mengguncang pikirannya. Seandainya nenek berhenti bernapas saat itu juga, apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada tabib, tidak ada tetangga yang tahu, dan malam terlalu larut untuk meminta pertolongan. Jangan tinggalkan aku, Nek, ucapnya lirih, suara tercekat. Air matanya jatuh satu-satu, menetes di kain yang menutupi dada nenek. Ketika batuk itu akhirnya reda, nenek terkulai lemah, matanya setengah terpejam. Nafasnya masih berat, tapi lebih teratur. Sakajati menyandarkan keningnya di tangan nenek yang kurus, berusaha mengendalikan gemetar tubuhnya sendiri. Di luar, jangkrik tetap bernyanyi, angin tetap berhembus. Tapi di dalam kamar bambu itu, waktu seakan berhenti. Setiap detik berikutnya seperti pertaruhan, apakah napas nenek akan tetap ada, atau hilang begitu saja. Sakajati sadar malam ini berbeda. Batuk itu bukan sekadar keluhan biasa, ini tanda yang mengoyak ketenangannya, tanda bahwa hidup dan mati kini mengintip dari balik pintu. Dan ia, yang selama ini hanya mengenal keseharian desa, tiba-tiba harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Batuk nenek makin sering, makin panjang, hingga akhirnya tubuh ringkih itu kehilangan tenaga. Dalam satu hentakan, napasnya terputus sejenak dan tubuhnya jatuh ke samping, terkulai tak berdaya di tikar pandan. Sakajati tersentak, seolah petir menyambar tepat di atas kepalanya. "Nenek," serunya, suara pecah menembus keheningan malam. Ia berlutut cepat, kedua tangannya gemetar saat menopang bahu nenek agar tidak terbanting ke lantai. Tubuh itu begitu ringan, terlalu ringan, seakan hanya tinggal tulang yang dibalut kulit tipis. Wajah pucat nenek tampak semakin pudar, matanya hanya terbuka sedikit, lalu menutup kembali tanpa daya. Jantung Sakajati berdegup liar. Ia mengguncang pelan tubuh itu, berharap nenek segera sadar. "Nenek, bangun, tolong, jangan diam saja, bangun, Nek." Suaranya lirih, tetapi dipenuhi teror yang tak mampu ia sembunyikan. Namun tubuh itu tetap lunglai. Nafasnya berat, terputus-putus, seolah setiap helaan adalah perjuangan melawan sesuatu yang tak kasat mata. Sakajati merasa udara di sekelilingnya ikut menipis, dadanya sesak, dan kepalanya berputar. Ia tak pernah menghadapi keadaan seperti ini. Tangannya refleks meraih kain basah yang tadi ia gunakan untuk mengompres, menekan pelan ke dahi nenek. Tapi panas itu tak surut, bahkan lebih membakar. Ia ingin lari keluar rumah, berteriak memanggil tetangga, tapi kakinya tak sanggup meninggalkan tubuh yang hampir tak bergerak itu. Ada rasa gentar, bagaimana jika saat ia pergi, napas nenek benar-benar berhenti. "Jangan tinggalkan aku belum siap sendirian," bisik Sakajati, suaranya parau, tercekat oleh air mata yang mulai jatuh. Ia tak peduli lagi menahan tangis. Selama ini ia selalu berusaha tegar di depan nenek, ingin menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan. Tapi kini, semua kekuatan itu runtuh. Detik demi detik terasa panjang. Lampu minyak berkedip, menambah bayangan suram di dinding bambu. Setiap bunyi malam, cicitan tikus, nyanyian jangkrik, seolah terdengar jauh, tertelan oleh ketegangan di ruangan itu. Dunia seakan menyempit hanya pada tubuh nenek dan tangan Sakajati yang menggenggam erat, takut kehilangan. Pikirannya kalut, mencari jawaban. Apa yang bisa ia lakukan? Tidak ada ramuan, tidak ada obat, tidak ada orang lain yang tahu kondisi ini. Semua beban menimpa pundaknya seorang diri. Dan di saat itulah, sebuah kenyataan menghantam, ini bukan sekadar sakit. Ini adalah perbatasan, titik genting antara hidup dan mati. Sakajati menatap wajah nenek yang tenang dalam pingsan. Ia tidak tahu apakah esok pagi mata itu akan terbuka kembali. Perasaan itu menusuk lebih tajam daripada pisau, membuat tubuhnya bergetar tak terkendali. Namun di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang muncul perlahan, dorongan untuk tidak menyerah. Ia tahu panik tak akan menyelamatkan siapapun. Dan meski tubuhnya masih gemetar, ia bertekad untuk bertahan, menunggu, mencari apapun yang bisa ia lakukan demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia punya. Sakajati menghela napas terburu, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu tak boleh hanya duduk diam. Dengan tergesa, ia meraih kendi di sudut ruangan, menuangkan air dingin ke dalam mangkuk tanah liat. Kain tipis ia celupkan,
lalu ditempelkan kembali ke dahi nenek. Air menetes dari ujung kain, membasahi pipi yang pucat. Namun panas itu tetap ada, seperti api yang menyala dari dalam tubuh. Sakajati mengganti kain lagi, membasahi lebih banyak, bahkan menaruh beberapa tetes langsung ke bibir nenek yang kering. Sekejap, ia merasa lega ketika melihat bibir itu bergerak sedikit, tetapi tak lama kemudian, napas berat itu kembali terdengar. Kenapa tidak turun, kenapa tetap panas begini? Gumamnya, hampir putus asa. Ingatannya terlempar pada petua nenek, jika tubuh pegal atau demam ringan, pijatan pelan bisa membantu melancarkan aliran darah. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melakukannya. Jemarinya menekan perlahan di sepanjang lengan nenek, dari bahu hingga pergelangan. Ia mengulang-ulang gerakan itu, berharap ada perubahan. Tapi tubuh itu hanya bergetar kecil, tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Sakajati lalu mencoba memijat kaki, menekan telapak seperti yang pernah ia lihat nenek lakukan pada tetangga yang sakit. Namun setiap sentuhan justru membuat hatinya semakin perih, karena tubuh nenek begitu dingin di bagian luar, sementara panas membakar di dalam. "Bangun, Nek, tolong bangun," lirihnya. Ia berhenti sejenak, memegang erat jemari keriput itu, seakan dengan cara itu ia bisa menyalurkan kekuatan. Detik-detik berlalu, kompres kain kembali ia ulang, pijatan lagi ia coba, namun hasilnya sama saja, tak ada. Nafas nenek tetap pendek, terputus-putus, matanya tetap terpejam. Kamar bambu itu menjadi saksi perjuangan sia-sia seorang cucu. Suara jangkrik di luar semakin nyaring, seperti mengejek kebuntuannya. Sakajati menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang hampir pecah lagi. Kepalanya dipenuhi bayangan buruk, bagaimana jika semua usahanya tak berarti? Bagaimana jika pagi tidak akan pernah datang untuk nenek? Ia sempat berdiri, menoleh ke pintu, hampir berlari keluar untuk memanggil tetangga. Namun langkahnya tertahan. Malam terlalu larut, jarak ke rumah terdekat terlalu jauh, dan yang terpenting, ia takut meninggalkan nenek sendirian. Apa jadinya jika saat ia pergi, nyawa itu benar-benar hilang? Ia kembali berlutut di sisi nenek, menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu harus apa lagi, Nek. Aku cuma bisa ini," suaranya bergetar, penuh putus asa. Meski gagal, ia tidak berhenti. Ia terus mengganti kain, terus mengusap keringat, terus menggenggam tangan nenek. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain bertahan di sisi satu-satunya orang yang ia punya. Dan di balik keputusasaan itu, perlahan tumbuh sesuatu yang baru. Rasa tak berdaya itu berubah menjadi tekad yang mulai mengeras. Sakajati sadar, malam ini bukan soal berhasil atau gagal dalam pertolongan sederhana. Malam ini adalah awal ujian yang menuntut dirinya untuk tidak menyerah, meski hasilnya belum tampak. Waktu merayap begitu lambat, jarum jam di dinding bambu seakan berhenti, hanya menyisakan bunyi tik-tik halus yang terdengar jauh di telinga. Di hadapan Sakajati, nenek terbaring pucat, tubuhnya bagai terbakar dari dalam, sementara napasnya terdengar berat seperti setiap helaan bisa jadi yang terakhir. Sakajati duduk bersimpuh, kakinya kaku, tapi ia tak berani bergerak. Matanya merah, basah oleh air mata yang terus jatuh tanpa ia sadari. Setiap detik yang lewat membuat dadanya semakin sesak. Rasa takut kehilangan begitu nyata, menguasai seluruh tubuhnya hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ia memandang wajah nenek lama-lama. Garis keriput yang selama ini menyimpan senyum penuh kasih kini tampak rapuh, hampir menghilang. Ingatan demi ingatan menyerbu benaknya, tangan nenek yang dulu menggandengnya ke sawah, suara lembut yang selalu menenangkan saat ia terbangun dari mimpi buruk, tawa kecil saat mereka makan singkong rebus bersama di beranda. Semua kenangan itu mendesak keluar, seakan hendak pamit bersamaan dengan tarikan napas terakhir sang nenek. "Tidak, aku tidak akan biarkan," bisiknya, suaranya parau namun tegas. Ia mengepalkan tangan di lutut, kuku-kukunya menekan kulit hingga perih. Kepalanya dipenuhi dilema. Ia tahu pertolongan sederhana sudah gagal. Ia tahu tak ada tabib di dekat sini, tak ada tetangga yang bisa ia andalkan malam ini. Dunia seakan menutup semua jalan. Namun di saat yang sama, hatinya berteriak menolak kenyataan. Jika ia menyerah, itu berarti membiarkan satu-satunya keluarga yang ia punya pergi begitu saja. Tangannya kembali meraih jemari nenek, menggenggam lebih erat, seolah ingin memindahkan sisa kekuatannya ke dalam tubuh ringkih itu. Air mata jatuh di punggung tangan nenek,
menyatu dengan keringat dingin. Nek, aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku janji, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari jalan, aku akan lakukan apapun. Kata-kata itu lahir begitu saja, namun di baliknya ada tekad yang mulai terbentuk. Malam ini, untuk pertama kalinya, Saka Jati merasa dirinya sedang dihadapkan pada taruhan hidup mati yang nyata. Taruhan yang bukan tentang dirinya, melainkan tentang nyawa orang yang paling ia cintai. Ketakutan masih menghantui, tetapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Ia bukan lagi hanya anak yang panik dan tak tahu harus berbuat apa. Ada bara kecil yang menyala, meski redup, tetapi cukup untuk membuatnya bangkit. Di kamar bambu yang diterangi lampu minyak redup, Saka Jati membuat janji pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana, tidak tahu dari mana harus mulai, tapi ia bertekad, ia akan melawan rasa takut, menolak putus asa, dan menantang segala kemungkinan demi menyelamatkan nenek. Malam itu, di antara isak tertahan dan doa yang tak bersuara, lahirlah keberanian pertamanya.